Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Pada zaman Bani Israel, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berpidato, berceramah di tengah-tengah kaumnya, mengingatkan mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai menyeru kaumnya, seorang laki-laki bertanya, "Siapakah yang paling pandai di antara manusia?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku." Pernyataan Nabi Musa alaihissalam yang seolah-olah bernada sombong itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai seseorang hamba yang tinggal di pertemuan antara dua lautan. Dia lebih pandai daripada engkau." Mendengar firman Allah, Nabi Musa alaihissalam menjadi penasaran. Dia ingin sekali menemui orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah berfirman, "Bawalah ikan hut dengan keranjang, di mana ikan itu atau ikan hut itu hilang, maka disitulah dia berada." Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam dengan membawa ikan hut, ditemani oleh santrinya. Ketika Nabi Musa dan santrinya tiba di pertemuan antara dua lautan, duduklah mereka beristirahat. Dan pada saat itu tiba-tiba hujan turun lebat, dan mereka kemudian berlindung di balik batu besar. Karena kelelahan, mereka tertidur pulas. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan hut yang basah terkena air hujan menjadi hidup kembali dan berenang menuju air laut. Ketika terjaga dari tidurnya, Nabi Musa alaihissalam kemudian mengajak muridnya untuk kembali meneruskan perjalanan. Dan ketika mereka merasa lapar, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada santrinya, "Bawalah kemari bekal kita. Sesungguhnya kita telah letih karena perjalanan ini." Pada saat itulah santrinya baru ingat untuk menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ikan hut yang mereka bawa telah hilang. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam menjadi gembira dan berkata kepada santrinya, "Itulah tempat yang kita cari. Mari kita kembali mengikuti jejak kita tadi hingga tiba di tempat kita kehilangan ikan." Begitu sampai di tempat di mana tadi mereka beristirahat, mereka melihat seseorang yang tengah duduk di sana. Nabi Musa alaihissalam kemudian mendekatinya dan berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah
diajarkan kepadamu. Lalu Nabi Khidir berkata, sesungguhnya engkau tak akan sanggup bertindak sabar bersamaku, dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu yang belum kau ketahui atau kau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Insya Allah kamu akan melihat diriku bersabar atas segala perbuatanmu, dan aku tidak akan membantah atau menentangmu dalam segala urusan apapun. Kata Nabi Musa, baiklah, kalau kamu hendak mengikutiku, aku mempunyai syarat atau satu syarat untukmu, yaitu jangan bertanya tentang segala perbuatanku, karena pada akhirnya aku pun akan menerangkan rahasia dan pemecahannya kepadamu. Orang itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kemudian berjalan diiringi Nabi Musa menyusuri pantai. Tiba-tiba lewatlah sebuah perahu. Mereka kemudian menumpang perahu itu. Dalam perjalanan, Nabi Khidir tiba-tiba melubangi dinding perahu yang terbuat dari kayu itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan Nabi Allah Khidir alaihissalam itu membuat Nabi Musa alaihissalam menjadi terkejut, dan ia lupa dengan janjinya untuk tidak bertanya dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa engkau merusak perahu milik orang ini? Kata Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau hendak menenggelamkan mereka? Sedang mereka telah menghormati kita dan telah mengizinkan kita menumpang. Sungguh engkau telah melakukan suatu perbuatan tercela. Nabi Khidir alaihissalam tak menanggapi ucapan Musa. Ia hanya mengingatkan Nabi Musa alaihissalam akan persyaratan antara keduanya. Maka sadarlah Nabi Musa alaihissalam akan kesalahannya, dan ia meminta maaf atas kealpaannya itu. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Mereka melihat seseorang anak laki-laki yang tengah bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam menjauhkan anak laki itu dan teman-temannya, kemudian membunuhnya. Hal ini yang membuat Nabi Musa menjadi marah. Hati Nabi Musa alaihissalam menjadi teriris-iris melihat perbuatan yang kejam, berdosa dan mungkar itu, lalu membantahnya dengan geram. Mengapa engkau membunuh jiwa yang masih suci dan polos tanpa sesuatu dosa yang ia lakukan? Engkau benar-benar telah berbuat suatu kemungkaran. Apakah belum kukatakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan dapat bersabar dengan apa yang kau lihat di dalam perjalanan menemaniku
Jawab Nabi Khidir alaihissalam dengan nada mencela. Kembali Nabi Musa mengatakan penyesalannya, jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu hal, engkau telah mempunyai alasan untuk meninggalkan diriku, kata Nabi Musa. Berjanji. Mereka melanjutkan perjalanan hingga keduanya merasa lelah dan lapar. Mereka memasuki sebuah desa dan meminta makan kepada penduduk. Namun penduduk desa itu tak mau memberikan dan mengusirnya dengan kasar. Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa menyusuri jalan yang telah dilaluinya tadi. Tiba-tiba mereka melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Dengan cepat Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki dan mendirikan lagi bangunan itu. Tanpa disadari, Musa bertanya, "Kenapa kau mau bersusah payah memperbaiki tembok rumah milik orang desa ini, sedangkan mereka telah bersikap tak ramah dan mengusir kita? Padahal melakukan pekerjaan seperti ini upahnya cukup untuk makan kita bertiga." Inilah perpisahan antara aku denganmu, sahut Nabi Khidir alaihissalam. Aku akan memberitahukanmu tujuan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sanggup sabar terhadapnya, mengenai perahu yang kurusak. Perahu itu adalah milik orang miskin yang merupakan satu-satunya harta miliknya. Yang kedua, dan anak laki-laki yang kubunuh itu, semenjak kecil ia sudah menampakkan tanda-tanda seorang perusak, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman dan saleh. Aku khawatir kalau kasih sayang orang tua kepada anak itu mengakibatkan kerusakan yang telah dapat mengalahkan kebaikan orang tua itu, lalu menyeretnya kepada kekufuran dan kezaliman. Kelak bila anak itu telah dewasa, hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Oleh sebab itu, kubunuh anak itu agar aku dapat menyelamatkan kedua orang tuanya dari anak seperti dia. Dan semoga Allah menggantikannya dengan seorang anak yang lebih baik dan berguna serta menyayangi kedua orang tuanya. Yang ketiga, tentang dinding yang kutegakkan dan kubangun kembali, itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang berada di kota.
sedangkan di bawahnya terdapat harta simpanan milik mereka, dan ayah mereka adalah orang yang soleh. Oleh karena itu, Allah berkehendak memelihara harta simpanan itu. Semua yang kulakukan itu bukan atas dasar ijtihad aku sendiri, melainkan wahyu dari Allah, dan inilah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar karenanya. Demikianlah, setelah mendapat penjelasan-penjelasan dari sang guru Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pergi seperti janji yang telah diucapkannya. Jika Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang sesuatu hal untuk yang ketiga kalinya, maka mereka akan berpisah. Itulah kisah cerita Nabi Musa alaihissalam yang ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan karunia-Nya Allah dengan ilmu dan kepandaian. Maka seumpama kita hidup pun, harta, kekayaan, ilmu dan pangkat, cantik dan ganteng, itu adalah ujian dari Allah atau anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Semuanya atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya menjawab semuanya milik Allah, ilmu semuanya milik Allah, semua karunia dari Allah, bukan hanya untuk perenungan Nabi Musa dan Bani Israel, tapi ada pelajaran buat kita semua yang membaca, yang mendengar cerita tadi. Ambil pelajaran, ambil dalam satu kebaikan cerita. Seandainya ada keburukan, buang keburukan itu, kita petik dengan kebaikan. Kita harus taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita harus taat juga kepada orang tua dan guru-guru kita. Di zaman ini, seperti kita pribadi, pasti banyak kesalahan dengan orang tua kita, kurang taat sama guru-guru kita yang mengajari kita. Bahkan sering di hati kita, coba kalau kiai begitu, pasti begini. Itulah yang diceritakan dalam cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ada pelajaran buat kita bahwa semuanya milik Allah, bukan milik kita. Semoga ini manfaat buat kita semua. Dalam cerita ini, petik kebaikan dan buang keburukan. Untuk kita ambil hikmah dari cerita tadi. Semoga cerita ini menjadikan cerita yang bermanfaat buat kita semua. Apabila banyak kekurangan dan kealfaan dari Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi sahabat Bani Hidayatullah, kami memohon
bantu subscribe, like, share, komen, bijak dan santun untuk mengkoreksi Al-Fakir dalam khasanah ilmu yang ada, untuk menambah khasanah dalam kekurangan kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.